Kurang imam mai kam ni bila rukuk rakaat pertama tu lawas si rukuknya. Man orang nang lambat-lambat tu nah sampat. Orang disalahkan. Jadi jangan sampai ibadah tu nang disalahkan kita awak orang masalah. Kamu ni kecepatan kamat ya orang tu itu bahasa salawat tu lo wa asyghili hendak inya ya. Kena imam apa kaum membaca itu ya lambat juga tetap aja kaum sih kebesalawat dulu aja malah raya 5 menit ada tuh aja malah raya separuh ruku pulang. Alhamdulillah kada di situlah salah. Jadi jangan terburu-buru ujar Nabi autul masajid bis sakinah wal waqar. Datangi masjid dengan apa tadi tenang dan tentram, jangan tergesa-gesa. Ini sudah sandal lah pagat kaum lah disalahkan, imam lah kecepatan rukuk ya. Imam kecepatan rukuk, orang imam aja ayatnya sabihis lambat. Kamu dapat tadi aja surahnya, imam diinterogasinya kada bijak. Alhamdulillah jangan sampai pahamailah. Jadi kada ada lagi nih nang buka-buka menanti imam masbuk, ada usah. Ini kitabnya lah. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dengan keadaan tenang. Aman berbuka-buka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Kada boleh sembahyang kita. Mehingal sembahyang. Mehingal sembahyang. Kada baik. Biar masbuk kain. Ya marah. Anjurannya bisakinati wal waqar. Ada orang salah baca gitu, kada bisa belajar bahasa Arab lalu membaca salah. Autul masajid bisikinah wal fa'ar. Kan tulisannya sakinah dengan sikinah sama tulisannya. Wal waqar dibacanya titiknya hilang seigi wal fa'ar. Datanglah ke masjid dengan membawa sikin apa? Pisau. Wal fa'ar dan fa'run apa? Fa'run tikus. Jadi melihat hadis itu, datanglah ke masjid dengan pisau dan tikus. Wah, bawa pisau lawan tikus ke masjid. Apa aja bini di rumahnya kamu bawa pisau itu. Ini hadisnya nah bisikinah, lain sikin, sakinah artinya tenang, sikin artinya pisau. Wa'tadat kullan minhum sikinah. Sikin artinya pisau. Jadi jangan salah baca, itulah ada hadis itu. Kan kada berbaris tuh, hati-hati kalau kada berbaris bisa salah. Datanglah ke masjid dengan tenang, damai, dan jangan terburu-buru. Dan hendaklah engkau sambil membaca doa, jangan terburu-buru. Apalagi nang rumahnya di seberang masjid, musuhnya ditabrak kurang, gubrak, tabrak orang. Ujungnya sampai ke masjid kada, sampai berjamaah kada, sepeda motor rusak, awak luka. Kaum pulang disalahkan, kecepatan kamat kamu tuh kayak nomor. Santai ya, ya lah, jangan gesa-gesa. Ini anjuran itu. Dan janganlah terburu-buru. Dan hendaklah engkau sambil membaca doa, Allahumma bihaqqis sa'ilina ilaik wa bihaqqir raqibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sakhatik ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah gasan umat beliau nang hendak pulang ke masjid. Itu doanya. Allah bihaqqis sa'ilina alaik bihaqqir raghibina ilaik bihaqqi mamsyaya hadha ilaik. Terus sampai habis.
Itu kekanakan ditarik hafal bertahan kan 5-4 tahun kan hafal dewan ya doa itu. Tarik kita bilang udah kita nih 4 tahun 5 tahun genang upin ipin aja hafal. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkah hamba-hambamu yang selalu meminta kepadamu, dan dengan berkah hamba-hambamu yang selalu mengharapkan karuniamu, dan dengan berkah perjalananku ini, sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid karena congkak atau sombong, dan bukan karena aku ria. Congkak sombong sama, ria minta lihat kurang, sum'ah minta puji juga kurang, iya merasa diri beribadah supaya dipuji orang, sum'ah. Tetapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu dan hendak menuntut keridhaanmu. Maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksa api neraka, dan engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Ini doa sambil ke masjid, minta ampun, minta surga, berlindung dari neraka, minta berkah, macam-macam. Kalaulah itu setiap hari dilakukan, sehari berapa kali, lalu dikabulkan oleh Allah, itu orang selamat dunia akhirat. Dan kau tegawilah, hafalilah, ini nah, zaman wah ini pian, foto apa ini, tank foto. Kena hafali apa? Kada belum hafal baca sambil keluar mulai rumah itu baca, keluar mulai rumah baca itu. Boleh mengikuti HP, tak bawa buku nih atau tulis bahasa, intinya tak baca enggak apa caranya. Alhamdulillah. Adab-adab masuk ke dalam masjid itu tadi hanyar adab tulak. Sudah sampai di halaman masjid, artinya hendak masuk kan. Nah, adab-adab masuk ke dalam masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca olehmu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Intinya basalawat hulu hanyar Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ighfir li atau rabbi ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Atau salawatnya kayak penang nyaman misalnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa ighfir li dhunubi. Ya silahkan. Atau Allahumma ighfir li dhunubi wa iftah li abwaaba rahmatik, silahkan. Mana nyaman maka pilih aja. Intinya bersalawat lawan Nabi, lalu berdoa minta ampun dan minta bukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja doanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Lalu masuk, dahulukan batis kanan. Waktu melepas sandal, maka lepaslah dengan kaki kiri berdahulu. Kan berjalan tuh pakai sandal, batis kiri berdahulu. Limbah sudah dipacul batis kiri ini pada sandal, sandal pacul pakai batis kiri berdahulu. Limbah dipacul, jajak sandal kiri itu, pacul jajak, amelah pacul jajak, hanya dipacul nang kanan masuk akan ke masjid. Jadi memaculnya nang kiri berdahulu, mbak dipacul jajak akan ke sandal tadi, supaya melangkah nang kanan berdahulu, memacul nang kiri berdahulu. Itu adab dan itu akhlak. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Berdoa terus. Nah, orang muslim, orang mukmin itu doa banyak. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka kata olehmu,
mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ada orang berjualan di masjid, masuk masjid ada orang berjualan, berjual akik misal, kada mungkin lah orang berjual lemari dalam masjid, kada mungkin. Berjual baras misal kada mungkin, tapi mungkin lah berjual baras. Orang berbitrah. Oh, itu mafahim yajib an tusahhah. Pemahaman-pemahaman, tradisi-tradisi, adat-adat yang perlu diluruskan. Di antaranya jual beras dalam masjid tidak boleh. Kayak ada tempat lain, kecuali tempat lain banjir sakulilingan hingga masjid aja nang kandak bersisih banyunya pada masjid. Kenapa? Masjidnya full 100% duit halal pembangunannya. Maka Allah jaga dan Allah pelihara itu masjid. Bersisih banyu. Amunnya banyu tuh masuk setengah masjid masuk. Ini kada gara-gara kayak itu tadi akhirnya Allah pelihara. Pas pulang rahat itu orang rahat berbitrahan musimnya, maka silahkan jual beli di dalam masjid. Kalau tempat lain ora ono. Kalau ada aja kada boleh lah. Alhamdulillah. Nah, terus lagi bila ada melihat orang berjualan apalah misal entah kopiah, entah tasbih, entah apa, kita disuruh oleh Nabi supaya mengucapkan la arbahallahu tijaratan, la arbahallahu tijaratan. Apa artinya? Semoga atau mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Bahasa kitanya, mudahan nikam kada ada untung berjualan tau. Karena masjid bukan diperuntukkan untuk jual beli. Masjid bukan diperuntukkan untuk ngobrol bahkan perkara dunia. Kada boleh. Apalagi buang sampah dalam masjid. Sampah aja bahasanya tuh apa kayak banyu tuh aura kuah apalah mineral itu kan ada sedotannya itu kan dibungkus tak dibuka, ini kemana buang nih, buang ke kantong, buang ke sini, jangan ke masjid. Ini kantong lu ini bisa banyak tapi yang rajin plastiknya itu tuh ada steril tuh dah. Biasanya ada bekas acara-acara di masjid, nah itu plastik pembungkus sedotan itu tuh sampah tuh dibuang di rumah Allah. Allah sarik pasti kalau pinam bulik jadi kodok kena atau jadi siput disulap oleh malaikat. Ketulahan kenapa? Karena buang sampah di masjid. Buang sampah di masjid. Masjid dicipta bukan untuk itu. Masjid kesan orang ibadah, orang sholat, orang sujud, orang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beradab, berakhlak, jangan ujiak-ujiak, jangan ngobrol ini itu, kecuali perkara yang menjurus kepada akhirat. Apalagi kita tawa-tawaan, kakak dalam masjid, keluar jangan di masjid. Kan boleh. Bahaya lah. Ketulahan Allah sarik gitu. Masjid kesan ibadah, masjid kesan orang takwa kepada Allah. Makan minum Pak, boleh makan minum asal kebersihannya dipelihara. Silahkan. Kalau usah kita umpat dosa besar makan minum dalam masjid. Ya, so ngeliat video tuh. Abahnya kan makan minum di masjid, guru-gurunya makan minum di masjid, muridnya harap kepada abah pada gurunya lagi. Alhamdulillah, dosa besar dia. Ada umpat gitu yang itulah kacau atau. La arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikanmu keuntungan dalam perniagaanmu. Atau bahasa kita simpel ya, mudahan nih kamu gak ada beruntung. Kenapa? Karena berjualan di masjid tadi. Dan apabila engkau melihat seorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulilik di masjid, cari akik umur. Nah, kita disuruh mendoakan, mudah-mudahan ada tetamu. Nah, itu.
apalagi nya mbah sembahyang imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, diambilnya mic imam nih, pengumuman nang melihat jam 1:05 di pauduan tadi itu ampun kok bulikakan. Nah, lalu serempak sebarataan tuh mudahan ada dapat tuh doanya. Pengumuman lain kisah amun nang mau makan nih marbot. Ini misal ada jam tangan tertinggal di pauduan, lalu lawas kadadana mencarinya. Nah, lalu si marbot ini nak mau makan, siapa nak merasa kehilangan jam tangan agar mengambilnya di panitia masjid. Kayak itu kan kaum marbot ininya kada mencari-cari, kada semata mengumumkan aja. Maka ada apa ini ujuk-ujuk di masjid, karpet lah dibukainya, digulung-gulungnya karpet, pak imaman lah, mimbar lah, apa hiring kena. Jadi ini nang kacau, ada mungkin ya lah. Jadi suruh oleh Nabi doakan nih orang nang kayak itu, mudahan hartanya ada tetamu gitu. Antok ada? Belum lagi lah. Hujan kare ada ya. Jaga rang. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dulu 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Disuruh kita oleh Nabi juga, bila masuk dalam masjid perintahnya jangan duduk hulu, gawi sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau nang baisi wudu, amun nang masuk wudu kada tadi bisa sepeda motor, tadi bermotor bermobil, di mobil di sepeda motor kari putaan bakantun hendak istirahat kauyuhan carinya masjid, masuknya dalam masjid langsung naik berabah. Kenapa? Hanya wudhu kada mungkin juga sembahyang sunnah, kecuali nya wah kau ini hendak masuk ke masjid, kau nak sembahyang sunnah tahiyatul masjid, wudhu lo bagus malah. Salat 2 rakaat, sembahyang dulu 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau memang diantara nih lah, ini ada apa namanya peraturan tentang tahiyatul masjid, diantaranya bila kita ke masjid, kita nih ke masjid, lalu kira-kira kalau kita sholat tahiyatul masjid kita tertinggal takbiratul ihram lawan imam, jangan tahiyatul masjid. Atau mestinya setengah menit lagi iqomat. Ini paham nih bujur-bujur lah. Setengah menit lagi qomat. Kan ada jam tuh digital tuh. 32 detik. Qamat tuh bacaan. Kada usah tahiyatul masjid. Kenapa? Terlambat kena kita. Atau nang kada ada jam digital. Ini seorang nang sesepuh di masjid, masuk masjid, amun sidin tahiyatul masjid ini pulang ditunggui, orang hendak qamat sudah. Nah kalau kayak itu kasusnya, kada usah tahiyatul masjid, kada usah. Maju maka kau hendak tahiyatul masjid, kina sembahyang fardu, berdiri keluar, itu masuk pulang, nah nyata tahiyatul masjid, nah hendak juga kasesahangan misal. Kehendakan sembahyang tahiyatul masjid. Ini kada paham lawan posisi. Nah posisi kita apa? Orang hendak qamat lagi setengah menit, dah usah tahiyatul masjid. Karena orang qamat itu takbiratul ihram. Kena ujungnya wah kada sampat. Jadi bijak. Mun hendak juga awal-awal ke masjid. Belum azannya sudah di masjid, silakan tahiyatul masjid. Paham lah itulah. Ya tapi salah paham nih.
Iyalah. Ya ada orang gatal montong aja saya. Jadi ustaz jangan ada sembahyang tahiyatul masjid aja. Amun ustaz tuh sembahyang tahiyatul masjid, ustaz pulang dihadangi. Karena ada pulang ustaz kedua datang tahiyatul masjid, itu pulang dihadangi. Karena datang pulang ustaz ketiga paling sepuh sembahyang tahiyatul masjid sidit, itu pulang dihadangi. Apabila kaman ibadah itu ada aturan. Tahiyatul masjid sunnah, tapi lihat sikon. Kalau kita tahiyatul masjid, orang hendak kamat, kada usah, kena tertinggal, kena masbuk. Lebih baik umpat takbiratul ihram melawan imam, afdal. Pahamlah? Nah itu mesti dibijaksanai, bijak-bijak. Pahamlah. Nah jadi sunnah hukumnya. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh karena ada majelis ilmu dan sedang berjalan misalnya orang di masjid belajaran maghrib inya masuk masjid. Ada dua pilihan, tahiyatul masjid kah hulo umpat duduk majelis ilmu kah, namanya kikiran. Nuntut ilmu hukumnya wajib, tahiyatul masjid hukumnya sunnah, tinggal nang sunnah masuk langsung duduk lebih baik. Kada usah kena sok-sok ahli ibadah. Kayaknya bahasa talah majelis orang azan isya ba'diyah qabliyah isya sholat isya ba'diyah isya habis ba'diyah isya turun stumat turun masuk pulang sunnah pulang tahiyatul masjid gawe itu sama laman marah kalau kasasahangan tadi talah tahiyatul masjid 2 rakaat keluar pulang masuk pulang tahiyatul masjid pulang. Nah kayak itu gawe 5 jam sampai subuh memarah. Iyalah, bijak lah. Gitu maksudnya. Jadi utamakan yang lebih utama. Maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus sholihat 3 kali. Ada riwayat mengatakan 4 kali. Kita masuk masjid, kada hendak tahiyatul masjid, kada apa-apa, kada wajib juga itu. Tapi anjurannya baca baqiyatus sholihat 3 atau 4 kali. Baqiyatus sholihat itu apa? Apa baqiyatus sholihat itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anak tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sama aja juga minimal dikasih itu al-baqiyatus sholihat. Subhanallah. Jadi masuk masjid koler atau kada hendak atau apalah intinya ini kada tahiyatul masjid maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 kali. Ada enak sekalinya. Boleh kita belajar dulu 4 kali terus. Tapi ya pendapat lain ada 3 kali. Silakan kada apa-apa. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada wudu dan sekali saja bagi orang yang ada wudu. Dan al-baqiyatus sholihat itu ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa aja hafal aja barataan. Itulah masuk masjid wudu kadada maka baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 atau 4 kali terserah. Atau yang di 4 pendapat yang sebutingnya tadi bila ada wudu 4 kali apa sekali, bila ada wudu 3 kali terserah. Toh itu pun sunnah paribahasa kada tagawi juga ropopo tenanaon kada apa-apa kan. Sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Si A, siapa si A nih? Si AA meminjam uang dengan si B dengan perjanjian si A harus membayar pokok plus bunga 10% selama 1 bulan. Jadi sebulan 10%, naiknya itu kan bayarnya lebih gitu. Setelah 1 bulan si A membayar pokok pinjamannya, tapi si A tidak mau membayar bunganya. Apakah si A tetap ada hutang dengan si B? Hutang ya tetap hutang, cuma caranya salah. Caranya salah. Dan ini termasuk riba. Famanis dada, ujar Nabi, siapa yang melebihkan faqad arba, siapa yang melebihkan dari hutangnya maka hukumnya setelah riba. Alhamdulillah. Dan ini tahuan aja kita bertahan. Sistem-sistem yang kayak ini sudah ada sejak belum adanya Islam. Bahkan ada diantara jenis riba, ribal jahiliyah, riba orang-orang jahiliyah. Itu tadi diantaranya sebulan menyicil bayarnya harus naik 10%, dan ini terlarang. Ya utang tetap utang, ada perjanjian kayak itu, cuma janjinya bukan bagus. Coba kada dibayari perkelahian tuh jangan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah kita yang mendukung teman pacaran juga mendapat dosa? Mendukung kawan pacaran? Ini lah. Man a'ana ala maksiatin fahuwa maksiyah. Siapa yang menolong maksiat, hukumnya maksiat. Man, siapa yang suka dengan sesuatu, maka apa hukumnya? Sama dengan sang pelaku. Cinta dengan maksiat berarti hukumnya maksiat. Man a'ana ala ta'atin fahuwa ta'at. Siapa yang cinta lawan taat maka hukumnya taat. Siapa yang membantu lawan ketaatan maka hukumnya pun taat. Membantu aja ya, mengelola parkiran, mengelola apalah, kan biasanya orang taat tuh, membaiki jalan, entah macam-macam. Intinya ada kontribusi dalam ketaatan berarti taat, ada kontribusi dalam maksiat berarti maksiat. Apalagi mendukung ketakwaan berarti hukum taat, mendukung kemaksiatan berarti hukum maksiat. Nah, itu ya sudahlah. Ini apa tadi? Pacaran. Ya pacaran ya maksiat. Berarti tahu 4 jua dosanya. Sudah tahu 4 dosanya, pacarannya kada. Yalah. Ini berapa kali rugi ini? Berapa kali rugi nah? Jadi kada usah berpacaran, nang jomblo-jomblo syukuri statusmu sebagai jomblo. Semakin kau jomblo semakin mulia kau di sisi Allah, asal sanggup menyandang. Bila kada sanggup, cari pasangan, kawini, jangan diparam. Param aja gini aja. Yalah, jomblo tahan. Tapi kada maksiat dengan kejombloannya, bagus, ada apa-apa. Imam An-Nawawi kada kawin malah, kada kawin. Banyak ulama-ulama itu kada kawin malah. Kenapa? Karena mereka kuat, masih menahan, dan mereka umurnya, pekerjaannya dihabiskan untuk taat lawan Allah. Kalau kada tahan ya kawin. Jangan sampai pacaran. Tahan aja kada kawin tapi pacaran ya jangan. Nah jadi berusahlah baik nang lelakian, khususnya nang ada di majelis ini kada usah, karena itu ada juga di antara karmanya ada man yazni yuzna.
walau bijidare. Siapa yang berzina atau berpacaran, kaina punnya dipacarani orang dia belah adanya anak cucunya kena, cicitnya, cuitnya, gamitnya sampai ke bawah ada kena balas karma itu berlaku pasti. Jadi jangan sampai lakiannya kah, bibiniannya kah. Lakian ada usaha nyari kesempatan untuk berpacaran, bibinian jangan memberi respon lawan lelakian apapun, gombal kayak apapun. Gombal terbaik seorang lelaki adalah melamar, itu paling baik kan. Paham aja itulah. Zikir sebelum iqamat layak biru junub. Apa junub nih? Illa rabbal atau rabbul, ini cak udah dibahas. Ada surah tapi di sinilah. Zikir sebelum iqamat. Zikir sebelum iqamat itu sebujurnya subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10. La ilaha illallah 10. Akhirnya ditambahi ada ayat kursi mbahnya. Itu zikirnya sebujurnya. Tapi kalaupun kadada pakai itu ya astagfirullahalazim, itu kan doa. Sholawat bagus. La yaghfiru dzunub illa rabbal atau rabbul. Ini rancak kita dengar di mana-mana, beda-beda. Ada yang rabbul, ada yang rabbal alamin atau rabbul alamin. Yang bujur itu rabb. Ayo bal kabul kan. Ayo Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Kenapa dibaca bu kada ba rabbu? Kalau ada ba kenapa? Ada nama pesantren kah? Ada tak? Ada dalam bab istisna, babul istisna wa ada watul istisna thamaniyatun wa hiya illa wa ghairu wa siwan wa suwan wa sawa'un khala wa ada wa hasya fal mustathna bi illa yunsab idza kana al kalam tamman mujaban nahu qamal qaumu illa nahu ma qamal apa nahu qamal qaumu illa zaidan. Terus kena di akhir wa in kana al kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Kalau kalamnya naqis itu apa? Ya tagaddam alaihi nafyun. Ada la di situ. Lalu kalamnya naqis, kenapa? Fa'ilnya kededa. La yaghfiru dzunuba. Tidak ada yang mengampuni akan dosa. Fa'ilnya mana? Rabbu. Karena kalamnya naqis. Jadi simpel itu sebujurnya. Wa kanal kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Kalau kalamnya naqis kada sempurna, sudah fa'ilnya kededa, maka didahului oleh nafi atau istibham, maka kalimat setelah illa wajib mengikuti amil yang berlaku. Apa amilnya? La yaghfiru dzunub, yaghfiru fa'ilnya kededa, lalu fa'ilnya siapa? Labdul rabbu tadi. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Itulah yang ngerti angka 7 qomat nang azan nang iqamat jangan membaca rabbal, bacaannya rabbul alamin. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Udah. Di luar Bang. Rabbi inni lil fadli